أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام أشرف الأنbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua para hadirin untuk mengucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita semua rahmat hidayah, kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita semua. Tidak lupa dari itu, semoga selawat beserta salam kita aturkan yakni kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah melimpahkan kita semua kesehatan, kenikmatan ibadah, melimpahkan kita semua kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Nah, para saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, salah satu bahan kita menjadi salah satu upaya untuk mencari pahala yang mungkin itu tidak mudah yang kita lakukan, yakni adalah salah satunya kita bagaimana menjaga sebuah lisan kita, menjaga tutur kata kita, menjaga sikap kita kepada orang lain. Nah, di dalam Islam mengajarkan kita bahwasanya seburuk-buruknya orang lain adalah sebaik-baiknya mulut adalah diam, dan sebaik-baiknya orang adalah bagaimana kita mendakwakan kepada orang lain. Bagaimana dari perkataan itu Allah mengajarkan wal wujuh kal hijarakum wallahi ta'indan nasu wal ta'budu fi minna. Maksudnya kebaikan itu adalah yang membawamu kepada surga dan keburukan itu adalah membawamu kepada neraka. Bagaimana kita mengetahui wa kullu syaitanu minan nasu alijahu qalba. Bahasanya sungguh para ciptaan Allah, para syaitan adalah salah satu menyukai orang-orang berbuat salah satu kerusakan, salah satu orang-orang membuat mereka itu rusak atas kehidupannya, rusak atas imannya, rusak atas kedunianya, rusak atas akhiratnya. Mengapa di saat kita mentata diri bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, bagaimana kita untuk menjadi orang-orang yang mungkin lebih beriman kepada Allah, mungkin lebih banyak ujiannya daripada orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Nah itu, oleh sebab itulah pahala ataupun hadiah yang terbaik bagi orang-orang yang bertobat. Karena apa? Ujiannya mungkin itu lebih susah. Mengapa orang-orang yang mungkin masa lalunya itu kelam, yang suka hal-hal yang mungkin tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, mereka susah berubah? Karena apa? Mereka itu kebiasaan. Apapun yang mereka lakukan itu merupakan salah satu kebiasaan dari mereka. Oleh karena itu, ketika kita menemukan orang-orang mungkin itu buruk di mata kita, adalah seburuk-buruknya orang adalah sebaik-baiknya lisan itu diam, dan sebaik-baiknya orang lebih baik kita mengungkapkan itu yang terbaik. Bagaimana ketika itu kalimat itu menjadikan salah satu kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik? Ketika kita memasuki suatu rumah, menemukan rumah itu mungkin rusak, menemukan mungkin di dalam keluarga seseorang itu mungkin tidak baik kondisinya, menemukan kita ketika hubungan kita dengan orang yang tidak baik, menemukan sikap orang yang tidak baik, menemukan tutur kata orang yang tidak baik, sebaik-baiknya lisan kita adalah diam. Nah, oleh sebab itulah mengapa diajarkan bahwasanya sesuatu yang baik adalah bermunculan dari hal-hal yang mungkin dianggap sepele, dan sesuatu yang buruk dimulai daripada kebiasaan mungkin tidak terlintas dari kita pikirkan. Oleh sebab itulah para saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang mungkin pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik di mata manusia dan lebih baik di mata Allah. Oleh sebab itulah ketika kita mengetahui keburukan seseorang, kita pendam. Kita mengetahui kekurangan seseorang, kita pendam. Dan bagaimana kita memberitahu seseorang tersebut hal-hal yang lebih baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang mungkin terpilih di mata Allah, dan semoga kita terus bisa membawa orang lain bagaimana kita terhindar dari mungkin yang mungkin membawa kita itu adalah sejalan kemaksiatan. Bahwasanya wal anisulatihi wal ijanatil kul qurbani wal itama wal maskanfu wal bibaraf. Bahwasanya di dalam ayat tersebut, dari mereka lah yang kau hendaklah membawa ke dalam kebaikan, dan dari mereka lah yang kau akan membawa dalam keburukan. Mengapa ketika kita salah dalam memilih teman, kita salah memilih pergaulan, kita salah dalam untuk menempatkan diri, kita akan rusak di dalam ketempatan tersebut. Oleh sebab itulah para saudara sekalian,
ayo kita perbaiki diri. Dan dari ayat tersebut kita diberitahukan bahwasanya seburuk-buruknya orang lain adalah sebaik-baiknya kita diam. Oleh sebab itulah keburukan orang lain itu lebih banyak pahala bagi orang-orang yang mungkin diam atas keburukan orang lain, dan diam atas mereka yang mungkin menjadikan salah satu kita itu membawa kemudaratan. Oleh sebab itulah sebaik-baiknya kita adalah memberitahu, dan seburuk-buruknya kita tidak bisa menjaga lisan adalah memberitahukan kekurangan orang lain dan menyebarluaskan mungkin dari suatu kejelekan orang lain. Itulah yang mungkin tidak Allah sukai kepada diri kita semua. Bukan kita salah untuk memberitahukan kepada orang lain itu bahwasanya itu salah, tidak salah. Tapi kesalahannya kita adalah ketika kita mengumbar kesalahan orang lain dan kita menyalahkan ataupun memberitahukan kepada orang lain bahwasanya itu merupakan salah satu kesalahan. Dan ketika kita sesuatu yang lebih baik adalah ketika kita bisa memberitahukan kepada orang lain tanpa menjatuhkan orang lain. Bagaimana caranya? Itu adalah ketika kita memberikan sesuatu tunjangan, ketika kita memberikan sesuatu perkataan baik, berkatalah dalam keadaan sepi. Berkatalah dalam keadaan sepi artinya dalam tidak diawasi oleh orang lain atau di tempat umum. Oleh sebab itulah semoga kita selalu menjadi orang-orang yang mungkin bisa berdakwah dengan hal-hal yang kecil. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang sangat besar, dan semoga kita semua apapun yang diinginkan kita semua terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita, kedua orang tua kita diselamatkan dunia dan akhirat, dan semoga kita diangkat derajatnya kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.